akhlak. Umat ini rindu ingin sosok-sosok sadah sebagaimana Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, sosok sadah sebagaimana mereka para as-salafus salih. Mereka tidak hanya ingin kita ini menjadi orang yang sekedar bangga dengan nasab. Kalau cuma kana abi, kana jaddi, dulu ayah saya begini, kakek saya begini, semua orang bisa. Kita diberikan kemuliaan nasab bukan untuk tafakhur bil nasab, bukan untuk bangga-banggaan dengan nasab. Lihat bagaimana Imam As-Suyuti dalam muqaddimah kitabnya Al-Ashbah wan Nadhair, beliau mengatakan yang membaca kitab saya ini terbagi menjadi 3. Di antaranya ada orang yang hasud, orang yang iri dengki. Siapa ini sok-sokan ngarang kitab? Keturunan siapa? Kata Imam As-Suyuti, saya memang keturunan orang-orang mulia, saya keturunan orang-orang yang baik, tapi bukan itu yang saya andalkan. Lasna wa in kunna dhawi hasabin yauman 'alal ahsabi nattakilu nabni kama kanat awailuna tabni wa naf'alu mithla ma fa'alu. Walaupun kami nasab kami baik, kami tidak berpangku tangan dengan nasab. Kalau dulu orang tua kami membangun, maka kami akan membangun. Kalau dulu orang tua kami berbuat, maka kami akan berbuat. Saatnya para Alawiyin bangkit. Jadilah sosok-sosok yang berilmu. Dan jangan Anda cuma mementingkan penampilan dan nasab. Umat ini rindu, ingin belajar kepada kita, ingin mengambil ilmunya para sadah, ingin mengambil qudwah, contoh keteladanan dari para sadah, para Alawiyin. Itu yang mereka inginkan dan itu yang mereka rindukan. Jangan sampai kita memberikan alasan kepada mereka para nawasib. Wa in alawiyyun lam yakun mithla Ja'farin fama huwa illa hujjatun lin nawasibi. Ketika seorang Alawi tidak bisa menjadi seperti Sayyidina Ja'far As-Sadiq, dia hanya akan menjadi sasaran tembak bagi orang-orang yang membenci kepada para kaum Alawiyin. Karena itu Sayyidina Ja'far As-Sadiq, beliau bagaimana menasihati putranya, ya bunayya, al-ilmu jamil wa bi wa bika ajmal wal jahlu qabih wa bi wa bika akbah. Ilmu itu indah, lebih indah kalau yang punya ilmu itu saya dan kamu. Kebodohan itu sangat buruk dan tercela, lebih tercela lagi kalau yang bodoh saya dengan kamu. Karena itu saya ingatkan, saatnya sekarang ini jangan yang viral, yang aneh-aneh, jangan yang tidak-tidak, yang tidak punya ilmu, tahan diri, jangan bicara. Yang bukan tokoh jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Video tadi sudah kalian tonton, yaitu nasihat dari Habib Abu Bakar As-Segaf di acara haul ya, karena mereka penganut thariqat Ba'alawi dan mereka berpikiran sufi, jadi mereka punya kebiasaan yaitu haul ya. Kalau saya tidak punya kebiasaan haul ya, saya tidak ada kebiasaan seperti itu. Saya kalau mau ziarah makam leluhur saya, ya saya ziarah hari apapun tanpa mengkhususkan setahun sekali atau seminggu sekali. Kalau sempat ziarah saja ya. Baik. Di sini saya ingin mengambil poin penting, yaitu tentang istilah nawasib atau istilah nasib ya. Dari mana istilah ini dan kenapa dia berani memakai istilah ini? Karena banyak yang hadir di acara ini, tidak semua orang paham ya, apa itu nasib atau apa itu nasibi atau nawasib ya. Karena konteksnya nanti pemakaian istilah nasib ini kalau disalahgunakan nanti dimanfaatkan oleh Syiah ya. Dan ini sungguh berbahaya. Kalau secara umum nasihatnya benar ya, saya setuju dengan
Habib Abu Bakar, ya, saya setuju ya tentang nasihatnya kepada oknum-oknum yang suka menyebarkan khurafat dan dawir-dawir itu. Nah, di sini ada kitab namanya Syarah Usul I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Plus di sini ada tulisan Karamat Auliyaullah Azza wa Jal. Jadi di sini juga ada tentang karamat para aulia. Ya, Ahlus Sunnah meyakini bahwa Allah memberi karamah kepada para walinya yang dia kehendaki. Kitab ini dikarang oleh Abil Qasim bin Al-Hasan bin Mansur At-Tabari Asy-Syafi'i Al-Ma'ruf bil-Lalikai, Imam Al-Lalikai. Cetakan Darul Kutub Al-Ilmiyah. Kalau orang tidak baca buku, dia tidak akan paham apa itu nawasib atau menyelidiki. Ya. Di sini ada riwayat akhbarana Mahmud bin Umar, akhbarana Abu Bakar bin Muhammad bin Ibrahim Al-Haddad qala haddatsana Abu Talha qala haddatsana Abi qala sami'tu Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini itu adalah gurunya ahli hadis, gurunya ahlul hadis, ya. Jadi kiainya orang yang sangat faham tentang ilmu-ilmu riwayat hadis, ya. Bahkan Imam Bukhari, Imam Ahmad itu mereka sangat kecil hati atau rendah diri di hadapan Ali bin Al-Madini karena ilmu beliau yang sangat luas di bidang hadis. Beliau berkata apa? Man qala fulanun musyabbih alimna annahu jahmi. Kalau ada orang yang menuduh kamu itu musyabbih, misalnya saya mengisbatkan Allah istiwa, ya. Kamu itu musyabbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, berarti andalah yang jahmi, ya. Kemudian waman qala fulan mujbir, ya. Jadi kalau seseorang itu dituduh mujbir, ya, mengikut Jabariyah, alimna annahu qadari, maka orang itu adalah seorang qadari, ya, termasuk firqah qadariyah. Waman qala fulan, kemudian beliau berkata waman qala fulan, barang siapa yang bilang fulan, ya, nasibi, alimna annahu rafidhi. Barang siapa yang berkata fulan itu nasibi atau sebuah kelompok itu nawasib, berarti orang itu seorang rafidhah, ya, seorang rafidhah atau biasa kita kenal dengan Syiah, ya. Lalu dari mana istilah nasibi atau istilah nawasib ini dibuat? Pertama kali yang mengenalkan ini siapa? Karena di zaman Nabi tidak ada istilah nasibi, ya. Kalau ada para sahabat yang mengkritik Ali, ya, atau Hasan atau Husain, tidak ada yang nuduh mereka sebagai nasibi. Baik, jika Anda masih bersama saya menonton video ini, apa itu nasib dan siapa yang pertama kali menjelaskan atau menuduh Ahlus Sunnah atau Ahlul Islam sebagai nawasib atau nasibi? Istilah nasib ini pertama kali dibuat oleh seseorang namanya Ismail Al-Himyari. Orang Syiah menyebutnya sebagai As-Sayyid Al-Himyari. Nah, istilah As-Sayyid ini munculnya dari Persia, ya, dari Persia. Mengapa dari Persia? Karena Persia itu dulu awal-awal munculnya kerajaan Akhmeniyah, itu ada sebuah wilayah itu menjuluki diri mereka sebagai As-Sayyid karena mereka menganggap bahwa mereka ini adalah ras terbaik. Lalu istilah ini masuk ke dalam istilah Arab sebagai pembanding, ya, antara para pemuda dengan para tetua, disebut Sayyid, ya. Kemudian istilah ini kemudian berubah di zaman Daulah Fatimiyah dan Daulah Mamlukiyah dan hanya disematkan kepada keturunan Hasan dan Husain dari Bani Hashim, ya.
Jadi istilah sendiri itu atau julukan selalu berubah sesuai keperluan zaman itu. Ya. Baik, As-Sayyid Al-Himyari ini dia dari keturunan Yaman ya, dari keturunan Yaman, kabilah Himyar ya. Namanya Ismail bin Muhammad bin Yazid Al-Himyari. Hidup di tahun 105 Hijriah sampai tahun 173 Hijriah. Berarti di zaman Bani Umayyah sampai zaman Bani Abbasiyah. Ya, dia lahir di zaman Bani Umayyah, kemudian sampai era Abbasiyah meninggal. Ya. Dan dia seorang penyair Syi'i, seorang Syiah. Ya, wahwa hafidh syair Yazid bin Rabi'ah. Jadi dia adalah keturunannya Yazid bin Rabi'ah, salah seorang penyair. Berkata Sahibul Aghani, ya, Sahibul Aghani ini pengarang kitab Al-Aghani, ya, Al-Asbahani itu. Lupa namanya siapa? Lupa, nanti saya cek lagi ya. Al-Asbahani ini dalam kitabnya Al-Aghani ini kitabnya memang mengandung bahasa syair-syair yang bagus. Cuma isinya banyak yang mengandung tasyayyu, ya. Yuqal anna aktsarun nasu syi'ran fil jahiliyah. Orang yang paling banyak bersyair di zaman jahiliyah wal Islam dan di zaman Islam ada 3 orang, yaitu Bashar dan Abul Atahiyah dan As-Sayyid. As-Sayyid di sini ya Ismail Al-Himyari itu. Jadi dia doyan membuat syair. Namun syairnya ini banyak trouble-nya. Trouble-nya apa? Di Wikipedia ini dijelaskan ya, nanti kalian kalau tidak paham kalian translate di Google. Wulida bisyam, jadi dia lahir di Syam, ya, di kota Rahbah, ya, kemudian besar di kota Basrah. Kemudian dia berpindah dari Basrah ke Kufah. Biasanya penyair begitu, dia harus keluyuran untuk mendapatkan ilmu syairnya. Dan beberapa orang menjulukinya sebagai seorang tokoh sufi dan orang yang warok. Ya. Dia juga sering bersyair di depannya Abu Ja'far al-Mansur dan anaknya yaitu Al-Mahdi. Kemudian mengapa syair-syairnya itu banyak orang yang tidak mengulanginya, tidak mengiklankannya. Ya. Waqad akhmala dzikra al-Himyari wa sarafa an-nas an riwayat syi'rih ifratihi fi nail min ba'd as-sahabah. Jadi banyak orang yang sudah tidak melantunkan syair-syairnya karena di dalam syairnya itu banyak sekali nada kebencian kepada beberapa sahabat wa azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yata'assab li Bani Hashim, dan dia orang yang sangat fanatik terhadap Bani Hashim. Ta'assuban syadidan, sangat fanatik sekali, ya. Jadi dia ekstremis ya, fanatis ekstremis terhadap Bani Hashim. Maksudnya ghulu terhadap mereka. Wa aktsaru syi'ru fi madhihim wa dhammi ghairihim mimman indahu dhidda lahum. Ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa si Sayyid Al-Himyari ini punya rasa kebencian kepada beberapa para sahabat dan para istri-istri Nabi. Bagaimana dia disebut sebagai Sayyid? Lalu bagaimana dengan istilah nasibi itu? Di bait yang mana dia pertama kali menyebutkan istilah nasib ini, kemudian dikopi oleh Syiah dan sebagian Ahlus Sunnah, ya, sebagian Ahlus Sunnah. Nah, di syair ini, di dalam kitab An-Nasab wa Nawasib, ya. Jadi di sini ada dalam kitab ini dijelaskan apa itu nasib dan apa itu nawasib dan bagaimana hal-hal yang perlu dikritisi. Jadi berkata Sayyid Al-Himyari, wa ma yajhadu ma qad qultu fi sibtaini insanu. Jadi tidak ada orang yang mengingkari perkataanku
tentang sebtain. Sebt itu apa sih? Sebt itu artinya anak dari maksudnya cucu dari anak perempuan. 2 cucu dari anak perempuan. Siapa itu? Hasan dan Husain. Ya, Hasan dan Husain putranya Fatimah, ya. Karena Rasulullah anak-anak laki-lakinya meninggal semua, jadi tidak punya hafid, tidak punya keturunan gen murni Rasulullah, ya, langsung. Ya. Tetapi sebet, tapi dari gennya Fatimah, ya. Insanun wa in ankara dzun nasbi fa indi fihi burhanun. Dan barang siapa yang mengingkari ya, bahwa an-nasab, berarti dia terkontaminasi dengan sifat nasab, permusuhan kepada keluarganya Ali. Fa'indi fahuwa fihi burhanu. Jadi bagiku itu ada dalilnya, ya. Di sini dijelaskan juga wa idza kanat wafa Sayyid al-Himyari baina amai 173 wa 179, jika Sayyid al-Himyari ini meninggal di antara tahun 173 dan 179 Hijriah min al-Hijrah, fal mutarajjih anna wilada hadzal mustalah al-jadid tammat fil qarn ats-tsani walakinnahum lam yushtahar ba'd, dhalla isti'malu mahduda. Jadi Sayyid al-Himyari ini walaupun dia yang pertama kali mengungkapkan istilah nasibi kepada orang yang tidak setuju dengan syairnya, berarti istilah ini muncul di abad kedua, ya, abad kedua, karena dia hidup di abad kedua. Tetapi ini masih belum dikenal istilah ini, ya, dan sangat sedikit penggunaannya, ya, sangat sedikit penggunaannya. Seperti itu. Kemudian istilah ini baru tapi menurut saya, ya, menurut praktis saya, istilah ini baru terkenal di zaman Daulah Buwaihiyah. Kenapa zaman Daulah Buwaihiyah? Karena zaman Daulah Buwaihiyah itu mereka butuh banyak komunitas. Jadi siapapun yang tidak setuju dengan tasyayyu', mereka tuduh sebagai nasibi. Dan orang kalau sudah dituduh sebagai nasibi itu sudah sangat takut sekali, ya. Kalau saya memusuhi Ali, Hasan, Husain atau membenci mereka, minimal membenci mereka, ya, berarti saya memusuhi Nabi. Kalau saya memusuhi Nabi, berarti saya munafik, minimal munafik atau keluar dari Islam, dan ini sangat berbahaya, ya. Jadi bahaya sekali, ya. Dan Sayyid al-Himyari ini dia sendiri juga seorang nasibi. Kalau mau pakai kaedahnya dia, ya, dia bilang dia seorang pencinta Bani Hashim, tetapi kok malah membenci istri-istrinya Bani Hashim, ya. Loh, istri Nabi itu kan ahlul bait Nabi, kok malah dibenci, ya, berarti dia nasibi dong. Kalau pakai kaedah seperti ini, karena istri seseorang ya termasuk bagian dari dirinya, ya. Bahkan kalau dia masuk surga, istrinya ikut masuk surga. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mensucikan istri Nabi. Kok malah memusuhi mereka? Jadi ini istilah yang sangat berbahaya dan tidak boleh dipakai, apalagi di Indonesia. Di Indonesia banyak orang yang nggak paham istilah-istilah seperti ini kalau tidak dijelaskan secara gamblang, ya. Dan orang yang mengkritik keturunan Hasan dan Husain, yang mengkritik keturunan Hasan dan Husain itu bukan nasibi. Kalau misalnya ada bukti, ya, bukti ada hal-hal yang salah yang sifatnya itu ilmiah, ya. Nggak ada kita urusan mencela nasab atau mencela jabatan, ya. Tetapi kita
Tujuannya adalah mengkritik supaya memahami